Oke sahabat, balik lagi sama gue Alif. Seperti biasa ini tuh sekitaran jam setengah 2 pagi dan gue masih belum tidur. Ada beberapa alasan. Yang paling pasti sih alasannya yang klise, tapi produktivitas. Produktivitas ini tuh bukan gue tiap harinya itu tuh selalu penuh jadwalnya, enggak. Tapi otak gue tuh itu bisa berfungsi dengan maksimal itu tuh di jam-jam tertentu. Jadi di saat orang lain itu tuh istirahat, gue itu baru bisa aktivitas. Bahkan bisa dibilang fokus gue itu tuh semakin meningkat, endorfin gue tuh semakin meningkat. Dan apalagi ditambah kan gue perokok, ditambah perokok, nikotinnya semakin meningkat. Jadi sistem saraf gue tuh untuk bahasa medikalnya gue kurang tahu, kurang paham juga, karena gue takut salah juga. Kalian juga bisa dikasih tahu di bawah untuk orang-orang yang memang medikal, itu tuh bisa meningkatkan lagi sistem dari fokus gue. Nah, itu sebenarnya lagi gue video di dalam sampai detik ini, karena nggak bisa dipungkiri gue tuh lama-lama tuh bisa mengurangi masa hidup gue. Bukan gue menentang takdir, tapi lebih ke gue tahu bahwa dengan umur gue sekarang, umur gue tuh namanya itu 26 tahun, dengan gue merokok atau dengan gue mungkin hanya bekerja atau shift produktivitas itu di malam, gue tuh satu langkah di belakang daripada orang-orang yang tidak melakukan ini. Yaitu di saat orang lain tidur, gue mulai beraktivitas. Inisiasi gue tuh awal-awalnya tuh berasal dari gue akan mungkin tidur lebih cepet. Yang awalnya mungkin gue jam 3 atau jam 4 tidur, gue coba dimundurin jadi jam 12 tidur atau mungkin jam 10. Ternyata gue udah lakukan itu selama 1 minggu atau bahkan 1 bulan, itu nggak worth it sama sekali. Dan di sini juga gue mau nanya ke kalian semua, ada nggak yang sama? Kalau kalian ingin memperbaiki tidur, itu tuh kalian nggak tidur dulu sehari. Kalian nggak tidur sehari, biarkan diri kalian ngantuk, biarkan diri kalian lemas, dengan tetap ya di satu hari itu tuh kalian tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi yang pasti tuh kalian nggak tidur sehari, agar besok, misalkan contoh, kalian pengen punya rutinitas jam 7 pagi bangun. Kalian satu hari itu nggak tidur. Setelah itu kalian tidur, otomatis karena satu hari itu kalian nggak tidur, bahkan aktivitas, otomatis sebelum jam 12 malam atau bahkan jam 10 malam kurang, kalian udah ngerasa ngantuk. Ada yang sama nggak? Nah, jika udah ngerasa ngantuk gitu, kan bakal tidur dan otomatis badan kalian tuh akan terbiasa dengan pertama kali kalian bangun. Nah, gue kayak gitu, sistem badan gue gitu. Gue nggak tahu, itu salah sebenarnya, itu salah dan jangan ditiru juga. Tapi sistem badan gue kayak gitu. Jadi gue nggak akan tidur selama 1 hari. Setelah itu gue memperbaiki pola tidur gue, dan besoknya setelah gue bangun sesuai dengan apa yang gue mau jam 7 pagi, itu tuh seterusnya tuh akan jam 7 pagi. Dan tidurnya tuh akan jam 10 malam. Let's say kita ambilnya tuh jam 10 malam gue tidur, 10 malam gue tidur, jam 7 pagi gue bangun. Dan itu yang selalu gue lakukan. Nah, apakah bertahan lama? Bertahan lama. Yang bikin gak bertahan lama itu tuh adalah di saat gue tuh udah mulai terbiasa lagi dengan kebiasaan buruk gue yang kayak seperti ini. Itu apa? Begadang. Nah, begadang ini tuh nggak semuanya nggak semuanya tuh, semua produktivitasnya tuh nggak melulu produktivitas begadangnya. Ada juga yang gue memikirkan untuk besoknya gimana. Ada yang gue lakukan untuk hari ini, atau bahkan masih jauh harinya gue udah pikirkan dulu, atau bahkan gue udah matangkan dulu. Jadi kayak ibaratnya kalau bahasa Sunda itu ngagok pisan, dia orang fokus, kita lagi fokus, dan gue nggak mau diganggu gugat akan hal itu. Nah, masalahnya problem di sini adalah fokus gue itu nggak nentu. Gue nggak bisa ditentuin fokus gue jam berapanya, tiba-tiba datang. Jadi ambil contoh gini, detik ini gue dari pagi sampai ke tadi sore itu gue kerja driver di luar gitu. Gue ada kegiatan dan gue rasa di diri gue tuh, gue pulang, gue akan istirahat sekitarnya 9 malam, gue mau tidur. Gue udah tiduran. Lo tahu apa yang gue lakukan? Apa? Gue itu mau terlelap dan gue terbangun karena intrusive thought gue, pemikiran gue langsung mengatakan kayak, aduh gue punya ide gini. Gue langsung kerjain. Dan akhirnya sekarang setengah 2 pagi baru beres semuanya. Ngelakuinnya apa? Nyari ilmu di internet itu tuh tentang lebih ke digital marketing, atau bahkan lebih ke bagaimana kita mempunyai suatu usaha UMKM kecil
yang gue lagi lakukan. Gue punya satu UMKM kecil gitu tuh di bidang fashion, satu lagi tuh di bidang F&B, dan gue belajarin itu, gue pelajari itu, dan setelah itu oke, ini udah done. Setelah itu apa? Gue belajar editing. Setelah belajar editing apa? Gue belajar storyteller. Karena gue jujur, walaupun komunikasi gue masih belepotan, walaupun tata bahasa gue itu tuh masih belum terlalu rapi, gue sadar itu dan gue belajar itu. Gue belajar tuh storyteller. Itu biasanya gue lakuin tuh seminggu sekali atau seminggu 2 kali tuh gue langsung belajarin untuk storyteller itu. Dan setelah itu apa? Record video. Konten gue. Di channel gue itu tuh ada tiga aspek penting untuk di konten gue tuh. Yang pertama tuh self development, yang kedua itu filosofis, yang ketiga itu vlog. Nah, filosofis dan vlogin itu, kalau vlog mah gak usah kita bahas ya apanya. Kalau filosofis ini tuh lebih ke apa ya? Gua tuh orang yang paling malas untuk memahami filsafat dari dulu. Bahkan psikologis itu sangat-sangat malas banget. Dari zaman gue SMP, SMA, kuliah. Sampai akhirnya tuh gue menemukan satu poin di mana gue mau memahami filsafat, mau memahami maknanya, dan mau mengerti apa yang dimaksud. Nah, titik awalnya itu tuh di 3 tahun ke belakang. Titik awalnya itu di 2 tahun ke belakang, 2023, di mana titik itu tuh gue lagi berada di titik terendah, dan disitulah gue belajar filsafat sedikit demi sedikit. Apakah gue belajar dengan guru? Belum. Makanya diri gue masih belum bilang bahwa diri gue tuh ngerti filsafat 100%. Tidak, tapi gue mengerti sedikit demi sedikit tuh memaknainya. Makanya that's why gue punya slogan dulunya. Gue punya slogan di konten gue di Reels, masih zaman-zaman di Reels Instagram, di ending scene, gue punya slogan yaitu always trust the process. Apa always trust the process? Sebenarnya pentingnya trust the process itu tuh sama halnya kayak kita tuh mengambil langkah untuk berani. Jadi always trust the process itu tuh gue lebih ke focal point itu adalah kepada si prosesnya. Proses ini tuh bukan hanya mempercayai, tapi juga meyakini. Karena kalau misalkan lu tidak meyakini, ini pendapat gue ya, kalau lu tidak meyakini atau lu bahkan tidak mempercayai proses itu tuh bakal nyata, maka itu bukan proses namanya. Berarti lu masih ragu ke diri lu sendiri, dan otomatis lu akan meragukan diri lu, kapasitas lu, potensi lu, dan bagaimana cara lu bekerja. Itu meragukan kayak gitu. Nah, pada akhirnya gue sudah melewati itu. Alhamdulillah gue sudah melewati itu. Always trust the process itu gue sudah lewati. Dalam jangka waktu mungkin kurang lebih 1 tahun. 1 tahun itu gue udah lewatin, dan akhirnya sekarang gue membuka lembaran baru, yaitu apa? Mulai mencari. Karena dari proses yang udah lakukan, gue sudah tidak lagi di tahap proses. Dalam tidak lagi di tahap proses itu bukan selalu mengartikan ada sesuatu atau ada nilainya ya. Karena nggak semua proses itu tuh di akhirnya tuh harus ada nilainya, tapi ada juga yang harus dipertanyakannya. Dan gue tuh salah satu yang dipertanyakannya. Setelah proses ini tuh apa? Yang gue dapetnya gimana? Apakah hanya ini atau ada yang lainnya? Sesuai kenapa gue memutuskan untuk membuat sesi mulai mencari. Yaitu sekarang. Mulai mencari dan jeda sejenak. Mulai mencari itu lebih ke identitas saja. Lebih ke identitas pemaknai dari apa yang gue udah laluin, dan sekaligus gue akan menjurnal dari kehidupan atau langkah-langkah yang gue sudah lewati, yang mungkin bisa berguna untuk kalian yang mungkin lagi mencoba atau mungkin yang mau memulai. Jadi kayak gitu. Ini agak jauh banget ya, tadi dia ngomongin tidur aja langsung tiba-tiba ke ini. Kita balik ke tidur. Ini juga salah satunya juga minus gua tuh masih kayak belibet gitu. Gua masih belum paham. Artikulasi gua tuh masih rada agak-agak berantakan. Tapi kita skip aja itulah. Kita nanti mungkin di lain waktu kita bisa ceritain atau kita bisa ngobrol bareng-bareng. Nah, untuk tadi kan gue mention ya bahwa untuk tidur gue tuh nggak nentu. Jam fokus gue itu tuh berantakan. Karena kebetulan tuh gue anak tunggal. Jadi segala sesuatu tuh gue harus perfect. Perfect dalam artian gini. Perfect tuh bukan berarti apa ya? Bukan berarti lu tuh memaksakan. Bukan. Tapi lebih kayak kalau lu hari ini nggak produktif. Ini untuk gue ya. Kalau lu hari ini nggak produktif, lu gagal. Kalau gue gitu. Dan tidur adalah suatu kelemahan untuk gue. Karena dasarnya gue kurang suka dengan istirahat.
kurang suka dengan tidur, karena tidur itu tuh bikin waktu gue tuh habis. Salah, memang salah untuk kesehatan gue, iya salah, tapi gue ngerasa bahwa 24 jam tuh nggak cukup buat gue. Setidaknya gue perlu 48 jam, atau gue nggak tahu pastinya berapa jam yang gue perlukan, tapi 24 jam itu masih merasa kurang. Karena dari pagi ke pagi lagi tuh gue masih bisa, bahkan masih bisa produktivitasnya. Gue nggak tahu ya, tapi alhamdulillahnya dari badan gue, dari pikiran gue tuh masih bisa sinkron. Kebanyakan kan kalau misalkan kita gadang, besoknya kita aktivitas tuh biasanya suka konslet ya, suka lepas dari saklar. Tapi alhamdulillahnya gue masih bisa. Dan sebagai inisiasi gue, dan sebagai judul juga dari video ini tuh, bagaimana lu mengubah pola tidur lu agar lebih baik lagi. Karena ini bisa dibilang salah satu self development juga. Karena self development itu tuh bukan hanya bergantung dari mindset, tapi tergantung juga dari tubuh kita, perilaku kita, habit kita, dan masih banyak yang lainnya yang gue pengen banget bahas di sini dan diskusin bareng kalian. Gue bukan menggurui, gue hanya bercerita apa yang gue alami, apa yang gue rasakan, dan semoga bisa relate dan semoga bisa bermanfaat. Tidur itu kenapa bisa berpengaruh kepada self development? Suatu disiplin kecil ke diri lo. Jadi secara nggak langsung, dengan lo mencoba untuk merubah diri lo dari yang awalnya lo setiap tidur itu jam 2 pagi, tapi lo mencoba untuk tidur jam 11 malam, dimundurin sama lo, dan lo udah lakukan itu repetitif selama 1 minggu atau lebih. Nah itu sebagai disiplin diri lo. Disiplin itu tuh dibentuk, bukan dicari. Kalau dicari itu tuh peruntungan tuh bisa dicari, nasib bisa dicari. Nah tapi kalau disiplin itu tuh dibentuk dari diri kita, niat kita, kemauan kita, bukan harus melampaui dari ego yang kita miliki. Idealis boleh, ego boleh, tapi jangan sampai menghambat daripada disiplin lu yang lu jalanin. So jadi gitu aja sih kalau dari gue. Ini udah ngeluh dulu banget, gue udah turn off, gue udah nggak bisa terlalu banyak pikir nih, udah beres, kafein energi gue udah habis. Jadi udah, gue tuh sebenarnya nanti deh mungkin di next aja, gue tuh pengen di next tuh bahas ada beberapa hal yang menurut gue menarik nih, mudah-mudahan buat lo orang juga, semua yang nonton juga menarik. Nanti gue akan bahas di nextnya setelah kita. Nah jadi gitu aja cuy, ini clip on gue mati, gue harus jas juga, jadi gue mau langsung istirahat aja karena hari ini gue udah cukup capek. Gue udah turn off, otak gue udah turn off, udah harus tidur. Ini dia udah nge-warning badan gue. Gue akan tutup aja hari ini dengan alhamdulillah. Oh iya gue lupa, nanti nextnya tuh gue ini sebagai ini aja sih, disclaimer, gue gak mau ada surprise-surprisean. Nanti ada beberapa poin, ada beberapa hal yang ini gue kontenkan, itu sangat gue rasakan karena di keliling gue tuh ada beberapa orang yang kayak gitu, dan bahkan gue yang pernah mengalami itu, gue akhirnya keluar dari lingkaran itu, dan gue agak kesel aja kenapa masih agak susah untuk mereka tuh keluar dari lingkaran itu. Dan yaudah, nanti aja nih nextnya akan gue bahas. Dan sebagai penutupan, gue hari ini gue akan tutup dengan alhamdulillah. So thank you udah nonton.